Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dilona Adelia. Kali ini aku bakal membawakan kisah yang cukup sedih ya menurut aku. Kisah mistis, kisah horor dari temen aku yang sombong, yang gak mau disebutkan namanya. Nah, jadi teman aku ini kejadian di tahun 2023 dan mohon maaf disclaimer dulu, ini aku baru aja nggak pindah studio sih, ini studio sementara karena studioku lagi dipakai buat kepentingan yang lain, jadi aku sementara di sini dulu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berantakan. Lanjut ke cerita. Jadi kejadian ini itu ada di tahun 2023. Yang mana temanku ini mempunyai om yang bernama Om John. Kita samarin semua yang berkaitan, kita samarin namanya ya, Om John, dan istrinya itu Tante Siti. Nah, Om John ini menderita sakit dalaman, sakit gitu, gimana maksudnya, sakit dalam lah ya, kayak komplikasi gitu di dalam tubuhnya yang menyebabkan Om John ini meninggal dunia pada tahun 2023. Nah, baru kemarin beberapa bulan yang lalu. Nah, akhirnya semua keluarga besar yang ada di luar kota itu otomatis pulang karena salah satu kerabatnya ini kan meninggal dunia. Nah, waktu hari kedua kan di sini itu biasanya umat muslim itu mengadakan tahlilan ya. Pastikan habis Isya itu pasti ada tahlilan. Ketika hari kedua tahlilan itu malam-malam itu pas Tante Siti prepare untuk suguhan para tamu pengajian, otomatis Tante Siti ini ada di dapur dong. Nah, Tante Siti ini melihat ada Om John ini berada di dapur. Dia tuh mandang Tante Siti, ngeliatin Tante Siti sambil senyum-senyum sambil melambaikan tangan. Ini sambil senyum-senyum ke Tante Siti. Nah, situ kayak Tante Siti merasa ini tuh adalah salam perpisahan dari Om John gitu. Nah, di hari ketiganya Om John ini punya kakak yang sebut aja namanya ini Pak Budi. Nah, setelah tahlilan, mereka ini lagi ngumpul-ngumpul di rumahnya Tante Siti dan Om John. Nah, mereka ngumpul-ngumpul untuk membicarakan gimana ke depannya, makamnya mau digimanain, mau disemen atau di apa gitu-gitu, untuk ya gimana kelanjutan untuk kehidupan Tante Siti ke depannya gitu ya intinya ya. Dan itu diobrolin semuanya sama keluarga besar. Tiba-tiba Pak Budi ini melihat ada sosok Om John juga di depan kamar mandi, depan toilet ya, karena mereka ini kan ngobrolnya di teras depan, dan untuk toilet ini nggak jauh-jauh amat ya, cuman berapa meter, paling 5 meter, 6 meter dari teras depan. Pak Budi ini melihat ada sosok Om John yang sama keadaannya sama, dia cuman senyum menandakan kalau dia itu bahagia sambil melambaikan tangan gitu. Nah, itu cerita dari kerabatnya ya. Ada juga ini pengalaman dari tetangganya yang bernama sebut aja namanya Pak Teddy dan Pak Agus gitu. Jadi ini pas banget malam ke-7, tahlilan malam ke-7. Jadi setelah tahlilan itu kan biasanya orang ronda itu sekitar jam 11, jam 12 sampai pagi biasanya ya. Nah, malam itu bagiannya Pak Teddy dan Pak Agus. Nah, terus Pak Teddy ini bertugas di pos ronda. Nah, yang bertugas untuk keliling perumahan untuk melihat keadaan sekitar dan mengambil uang kas atau uang jimpitan di rumah setiap warga. Itu kan pasti kan ada uang kas atau jimpitan yang terletak di udah ada tempatnya gitu ya di depan rumah. Pasti ada, dan yang bertugas untuk mengambil uang jimpitan itu adalah Pak Agus. Nah, setelah Pak Agus ini jalan-jalan, Pak Agus ini ketemu sama Om John. Om John lagi jalan-jalan, ditegurlah si Om John ini sama si Pak Agus. Pak, lagi ngapain tumben malam-malam keluar rumah? Si Pak Agus tanya kayak gitu ke Om John. Om Johnnya ini jawab,
iya nih lagi olahraga. Dari kemarin di rumah sakit, ini aku baru pulang dari rumah sakit. Badannya kaku, jadi kepengen olahraga, pengen ngelemesin otot gitu kan. Nah, yang setahu Pak Agus ini, Om John ini jarang banget keluar rumah. Karena kalau jam-jam segitu pasti dia lagi di ruang tamu, lagi mungkin udah istirahat, terus madep kipas angin gitu-gitu ya. Pak Agus ini udah tahu. Karena terus Pak Agus ngomong, ini kan bukan apa namanya, bukan jadwal rondanya Bapak kenapa di luar gitu. Terus Om John jawab kayak tadi, lagi pengen olahraga gitu kan. Si Pak Agus ini pamit lah ke Om John, oh ya udah Om, aku mau ke sana dulu, ke pos ronda dulu. Nah setelah Pak Agus ini ke pos ronda, ceritalah si Pak Agus ke Pak Teddy, temennya ini, teman rondanya ini ya. Tadi si Pak Agus ngomong ke Pak Teddy, tadi aku habis ketemu Om John di blok sana, lagi jalan-jalan, katanya habis pulang dari rumah sakit. Pak Teddy sontak kaget, hah serius gitu, serius kamu gitu kan. Si Pak Agus bilang, iya serius, itu tadi aku ngobrol juga, bilang gitu kan. Terus Pak Teddy, beneran kamu nggak halu kan, bilang gitu. Enggak, beneran, itu tadi aku ketemu di blok sana, katanya habis pulang dari rumah sakit. Tapi masa habis pulang dari rumah sakit masa langsung olahraga sih, Pak Agus bilang gitu. Terus si Pak Teddy bilang, loh kamu padahal kemarin hadir loh di acara apa namanya, kemarin tadi itu padahal kamu hadir loh di acara tahlilannya. Nah tahlilan apa ya itu? Jadi Pak Agus tuh kayak apa ya, kayak dibikin lupa kalau Om John ini ternyata sudah meninggal gitu. Jadi Pak Agus jawab, tahlilan apa ya gitu ke Pak Teddy. Terus Pak Teddy jawab, Om John kan udah meninggal 7 hari yang lalu, dan tadi itu baru tahlilan hari ke-7. Kontak Pak Agusnya kaget, hah apa iya, oh iya astagfirullah aku lupa. Jadi Pak Agusnya nih dibikin apa ya, dibikin lupa gitu loh sama bahwa siapa namanya, Om Jun ini padahal sudah meninggal di 7 hari yang lalu. Dan barusan tadi banget habis Isya ini mereka ini menghadiri acara pengajiannya gitu. Dan sebenarnya ini cerita aku nggak dengar dari, maksudnya nggak dengar kisah dari temanku ini aja, pernah juga udah lama banget ada di tetangga kompleknya aku. Itu tuh ada tetanggaku namanya Mas Yudi. Mas Yudi ini kan kerja ya, kerja dari pagi sampai malam menjelang maghrib gitu, jam malam lah intinya lah ya, petang. Nah terus nggak tahu kalau tetangganya ini ada yang meninggal gitu, tetangga satu gang ada yang meninggal. Nah terus Yudinya ini pulang kerja, papasan lah sama yang meninggal ini, namanya nenek. Papasan lah sama yang meninggal. Tanya, yang meninggal ini tanya ke Mas Yudi ini, baru pulang kerja Yud gitu. Nah si Yudi ini jawab, iya baru pulang kerja. Berkomunikasi, maksudnya berinteraksi gitu loh, ngobrol. Nah akhirnya Yudi langsung pulang ke rumahnya. Nah terus Yudi ini udah notice ada bendera putih di depan gangnya gitu kan. Nah tapi Yudinya ini mungkin udah kadung capek, jadinya si Yudi nggak tanya langsung ke orang rumah, ke orang tuanya. Jadi tanyanya besok paginya, tanya ke orang tuanya, Bu itu bendera putih siapa yang meninggal? Ibunya jawab, oh itu nenek meninggal kemarin siang gitu, almarhum nenek meninggal di kemarin siang. Si Yudi ini ngomong, loh nggak mungkin, tadi malam aja aku ketemu papasan takon-takonan, maksudnya apa ya, tanya-tanya gitu, berinteraksi ngobrol gitu. Enggak, orang meninggal di kemarin siang. Nah kejadian itu jadinya Yudi jatuh sakit gitu guys. Sebenarnya aku juga bingung ya, ini antara mitos atau memang karena ada kepercayaan kalau misalnya sebelum 40 hari itu pasti arwahnya ini belum pulang ya, masih ada di rumah selama 40 hari itu ya. Tapi setahuku itu kalau orang yang sudah meninggal itu rohnya itu kan sudah di alam sana ya, maksudnya nggak ada urusan lagi di dunia gitu. Nah ini aku pengen tanya sama kalian, apakah ini mitos atau apa? Kalau kalian tahu komen di bawah, apa ini mitos atau apa gitu. Jadi kalian komen di bawah. Nah buat kalian yang tahu itu mitos atau fakta, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Dan mohon maaf kita jarang banget
upload di YouTube karena kita ini lagi sering buat konten di TikTok ya, cerita-cerita pendek buat kalian yang penasaran cerita-cerita yang di TikTok ada apa aja, cerita apa aja dan konten apa aja, kalian bisa langsung follow TikTok kami. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram juga, jangan lupa subscribe juga dan komen sebanyak-banyaknya. Tuh aku tanya tadi mitos atau fakta, kalian komen di bawah yang buat yang tahu apakah benar orang meninggal itu selama 40 hari itu akan menampakkan wujudnya ke orang-orang terdekat untuk berpamitan gitu ya. Kalian komen di bawah. Mungkin cukup sekian dari aku pribadi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.